Dear Mbak TKW, please jangan kirim semua uangmu ke rumah, karena tidak semua orang rumah itu bisa mengatur uangmu dengan baik. Seperti yang dialami Mbak TKW satu ini. Cerita kali ini datang dari seorang TKW dari Timur Tengah. Sebut saja namanya Mbak Yayu. Jadi buat kalian yang mau ceritanya diceritain juga, boleh banget DM aku ya, Beb. Mana tahu pengalaman kalian bisa menginspirasi atau setidaknya bisa dijadikan pelajaran untuk kita, khususnya untuk para PMI. Oke, lanjut. Jadi Mbak Yayu ini sudah menjadi TKW selama 8 tahun. For your information, dia adalah seorang single parent dengan anak satu. Dan anaknya ini tinggal bersama bibinya Mbak Yayu. Kebetulan job dia sama ya, Beb, yaitu PRT. Hanya saja status dia ini, maaf, swasta ya, atau kaburan selama 6 tahun ke belakang. Selama dia jadi swasta, semuanya masih baik-baik saja. Kerjaan juga lancar dan selalu kirim uang gajinya ke rumah dengan nominal yang tidak sedikit. Sayangnya orang rumah selalu bilang kalau uang yang dia kirim itu cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi selama 8 tahun ini, jangankan tabungan, dia ngirim uang telat aja, yang di rumah udah pada neror dengan alasan anaknya butuh ini, itu. Ini yang aku heran. Sebenarnya orang-orang di Indo itu mandang TKW itu kayak mana sih? Mereka pikir duit kita itu banyak banget ya, yang nggak habis-habis gitu ya. Amin. Oke, lanjut lagi. Bahkan Mbak Yayu ini seringkali dia menutupi semua kesulitannya supaya orang rumah itu nggak kepikiran. Sampai pada di tahun 2026 ini, yang mana keadaan di negara yang ia tinggali sedang tidak baik-baik saja. Mengingat dia adalah TKW swasta, otomatis sangat berdampak untuk kerjaannya. Jangankan untuk kirim ke rumah, buat dia bertahan hidup di sana aja itu kurang. Belum lagi harus bayar kontrakan, kerja juga nggak tiap hari. Seringkali dia ingin menyerah dengan hidupnya, tapi dia ingat lagi ada anak yang menunggu dia pulang. Buat kalian Mbak TKW, boleh banget kok kirim seperlunya aja ke rumah. Sisanya kalian bisa tabung sendiri. Gak apa-apa loh, nggak akan ngurangin rasa tanggung jawab kalian untuk keluarga. Tapi balik lagi ke kondisi masing-masing ya. Minimal banget kalian di sini tuh harus ada uang pegangan, dana darurat untuk uang jaga-jaga, karena di rantau nggak ada yang bisa diandelin kecuali diri sendiri. Apalagi musuh terbesar anak rantau itu adalah waktu ya. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter ngatur uangnya, mau sampai kapan kita di negeri orang, dan keluarga pun nggak bakal mau tahu itu. Bahkan Mbak Yayu ini sampai dimaki-maki keluarganya hanya karena beberapa bulan ini dia udah nggak ngirim uang lagi. Sedangkan dia bener-bener di kondisi paling maju, nggak ada kerjaan, mundur yang nggak ada duit. Dia ini pengen pulang kampung tapi nggak ada uang buat beli tiket pesawat. Apalagi dia belum punya rumah. Terus nanti nyampe Indo dia mau tinggal di mana? Tujuan dia jadi TKW itu sebenarnya sederhana. Dia cuma pengen punya rumah,